ya karena berbeda gitu. Kalau misalkan perjanjian yang kuat mengenai sewa menyewa, jual beli itu setahu saya yang benar-benar kuat di depan hukum itu yaitu yang dilakukan dan dicatat oleh notaris gitu. Itu harus Pak Asep dalami dulu kasusnya seperti apa dokumennya. Jadi jangan cuma komplit tuh komplit seperti apa gitu. Kalau hanya catatan-catatan biasa ya kita harus sambungkan dulu gitu ketentuan-ketentuannya sesuai dengan hukum nggak gitu. Nah, nanti kalau emang udah sesuai dengan hukum, ya itu mau nggak mau, pasti yang ngegugat kalah. Karena ini udah kuat di depan hukum. Itu hanya masukan dari saya. Yang kedua, tentang pengadilan agama, beda agama bisa diadili nggak? Perlu Pak Asep ketahui, nggak semua nasabah bank syariah itu orang muslim. Malah kebanyakan Batak, gitu, non-muslim. Begitu ada sengketa, karena itu akadnya, mungkin perjanjian segala macamnya adalah syariah, itu berwenang pengadilan agama menurut saya untuk menyidangkan yang beda agama karena bukan agamanya gitu namanya aja pengadilan agama tapi yang disidangkan itu kasusnya sengketanya gitu dan kalau misalkan si non muslimnya itu nasabah bank syariah ya mau nggak mau pasti di pengadilan agama karena sengketanya sengketa syariah gitu itu hanya masukan dari saya sih. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan atau gimana. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Adi. Baik, izin masuk. Kalau Lina mungkin tambahan buat Pak Asep. Kalau dilihat dari secara hukum kan ada kekuatnya buktinya. Terus jika memang pada kenyataannya pihak penyewa ataupun yang menyewakan itu di awalnya nggak ada perjanjian secara tertulis harus diselesaikan di pengadilan agama atau PN, maka harus dibuat perjanjian kompromi gitu secara bersama di depan notaris. Baru setelah dibuat perjanjian kompromi secara bersama-sama tersebut disetujui baik di PA ataupun di PN diselesaikannya, baru bisa diselesaikan dilanjutkan gitu untuk penyelesaian sengketa tersebut. Itu sih kalau masukan dari Lina, bisa dibuat perjanjian komprominya dulu bareng-bareng baik penyewa ataupun yang menyewakan agar bisa dilanjut kasusnya gitu ke pengadilan baik itu PA ataupun PN. Itu yang Lina masukan sedikit dari Lina. Terima kasih. Ini sebenarnya mengenai dokumen-dokumennya itu resmi, tapi dulu kan tahun 60-an itu belum begitu ini dengan dengan tadi yang katakan Kang Adi itu notaris ya. Jadi masih di atas segel, bukan meterai juga, segel dulu masih dalam segel. Nah, itu memang segel juga punya kekuatan itu. Nah, itu juga sudah sampai ke pengadilan, dan dimenangkan oleh pihak penyewa. Jadi yang menggugat itu yang menyewakan, tapi di pengadilan itu sampai ke banding juga itu tetap dimenangkan oleh pihak penyewa karena semua dokumen-dokumen lengkap, semua data lengkap. Nah, kasusnya sekarang ini sudah ada karena masalah berhubungan dengan anak-anaknya, sebagian tanahnya itu diambil alih oleh anak-anak penyewa, oleh anak yang menyewakan, dan sebagian kecilnya oleh penyewa. Nah, sementara penyewa ini sendiri kan pengen ada satu keadilan daripada hal tersebut. Kayaknya masih berlangsung. Bahkan sekarang pun si penyewa itu masih membayar PBB-nya itu masih membayar. Seperti itu. Jadi secara dokumen itu sudah lengkap. Memang tidak di notaris, tapi adanya perjanjian di atas segel. Begitu kira-kira. Masukkan lagi Pak Asep, perlu Pak Asep ketahui bahwa PBB itu bukan bukti kepemilikan, tapi PBB itu bukti bayar pajak. Terus kalau segel dan materai menurut saya itu masih lemah gitu karena itu buktinya Bapak bertransaksi atau berapa ya istilahnya mah berperjanjian bikin perjanjian di atas materai itu atau di atas segel Bapak tuh bayar pajak gitu bukan untuk mengikat. Kalau setahu saya mohon maaf ya nanti kalau mungkin Bapak dosen bisa menyempurnakan. Terima kasih. Baik ya, kita akan akhirin ya karena sebentar lagi sholat Jumat. Jadi kalau Pak Asep sudah memediasi kasus yang tadi, kemudian sekarang di pengadilan gitu ya, kasusnya ke pengadilan? Iya Pak. Nah itu kan menunjukkan ya perkara kebendaan itu juga bukan jaminan ya untuk selesai di mediasi atau dengan cara litigasi, dengan cara non litigasi lah ya, kan nggak jaminan. Padahal kan
selama ini orang berasumsi susah loh kalau mediasi soal kasus hati ya, seperti perceraian ya, karena sudah menyangkut perasaan. Tapi ternyata ya, untuk soal kebendaan pun nggak ada jaminan untuk mudah menyelesaikan sengketa itu. Ya, meskipun sebetulnya ya sengketa-sengketa kebendaan sebetulnya kan bisa diselesaikan dengan rundingan lah sebetulnya. Itu kan buktinya enggak. Nah, jadi soal objek yang disengketakan itu bukan jaminan apakah diselesaikan dengan cara litigasi atau non litigasi. Padahal yang non litigasi itu manfaatnya banyak. Ya. Nah, baik, kita sekarang kembali kita bicara konsepnya dulu lah sebagai salah satu akademisi ya. Nanti soal Pak Asep kita bicarakan yang lain. Jadi ijaroh kan itu akadnya kan di dalam praktek sewa menyewa itu kan ijaroh. Ya, makanya ijaroh. Nah, ijaroh ini tentu harus ada rukunnya, ya, yang bagi mu'jir dan mustajir, ya, dalam hal sewa menyewa ini. Ya, jadi orang mu'jir itu orang menyewakan, sedangkan mustajir orang yang menyewa sesuatu atau penyewa atau ya penyewanya. Ya. Nah, dua-duanya harus balik, berakad, cakap, ya, dan saling meridoi. Ya. Kemudian objek akadnya, oke, dari situ sudah terpenuhi lah ya rukun sewa yang pertama. Sekarang dari objeknya, ada manfaatnya, oke lah tanah kan. Kemudian pembayaran sewa berjalan kan, itu pembayaran sewanya berjalan. Kemudian manfaat jasa dan pembayaran upah misalnya kalau ada, ya. Nah, itu yang pertama, yang kedua, dua syarat ini, dua rukun sewa ini. Jadi manfaat atau aset atau jasa ini harus memenuhi persyaratan bisa dinilai, kan tadi tanah jelas ya. Yang disewanya tanah kan? Lahan gitu. Betul Pak, tanah Pak. Kemudian tidak haram, jelas lah, enggak ya. Dapat dialihkan secara syariah, oke, bisa kan, bisa diwariskan. Dikenali secara spesifik, jelas tanahnya ada batas-batasnya. Kemudian jangka waktu penggunaan manfaat itu. Nah, itu ditentukan nggak dalam tulisan sewa menyewa itu atau perjanjian sewa menyewa itu di tahun 60 itu. Ya. Tidak terbatas, Pak. Hah? Tidak ada batas waktu. Ini permasalahan tidak ada batas waktu. Oh, nggak ada tidak batas waktu. sampai kapan? Ya, dulu ya mungkin tidak begitu. Inilah kalau dulu ya orang-orangnya itu. Nah, ini kan dari situ mulai bermasalah kan? Tidak sesuai dengan aturan tuh berarti kan? Fakta betul. Itu. Mestinya kan ada jangka waktunya penggunaan betul, waktu. Pak. Ada. Ya. Satu itu, berarti udah keluar tuh. Kemudian sewa dan upah jelas besarannya diketahui oleh pihak yang berakad kan? Betul. Jadi, sudah jelas, besarannya sudah jelas. Boleh dibayar jasa dari jenis yang serupa dengan objek akad atau juga bersifat fleksibel. Berarti tergantung. Kemudian ada ijab qabul serah terima. Iya. Itu secara hukum kita bicarakan. Lalu secara hukum pula berakhirnya ijaroh itu atau sewa pertama akad sudah selesai, sudah habis sesuai perjanjian. Iya. Akadnya berarti nggak bisa dipakai. Itu Pak. Dan periode akad belum selesai. Nah, tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijaroh. Oke, tapi itu kan nggak terjadi. Betul Pak, nggak ada. Kemudian yang ketiga terjadi kerusakan aset, nggak ada itu kan, nggak bisa berakhir, mesti bisa dimanfaatkan. Betul. Penyewa tidak dapat membayar sewa, nah ini nggak tahu apakah masih bayar apa enggak. Masih bayar Pak, masih tetap. Ya. Nah yang terakhir salah satu pihak meninggal. Gitu. Kalau salah satu pihak meninggal berakhirlah sewa sebetulnya. Selesai ya Pak ya masalahnya. Selesai. Ya. Kemudian ahli warisnya tidak menghendaki ingin meneruskan akad. Nah, yang jadi permasalahannya itu ada hibah yang pernah dinyatakan oleh pihak penyewa yang menyewakan kepada penyewa. Pokoknya bagian itu diserahkan saja, dikasihkan kepada penyewa. Itu yang menjadi polemik yang sekarang ini, Pak. Nah, berarti kan kalau gitu bukan soal menyewanya, berarti ada aset yang dihibahkan. Padahal itu menurut ahli waris, mungkin yang dipersoalkan soal hibahnya mungkin. Bukan soal sewa menyewanya. Soal aset
tanah yang disewa, kemudian dari aset itu ada yang dihibahkan. Iya. Nah, berarti itu yang krusial tuh, karena ahli waris merasakan nggak tahu kapan dia hibahnya, berapa jumlahnya. Itu kalau ahli waris ngambil sebagian dari tanah sewa, mungkin itu hak ahli waris kan? Betul. Betul. Ahli waris. Gitu. Nah, jadi dengan cara seperti itu selesai sebelumnya. Ya. Berdasarkan seperti itu. Nah, itu kalau perjanjian secara syariahnya seperti itu. Iya, Pak. Dilakukan dengan cara syariah. Nah, sekarang harus jelas juga kalau misalnya soal hibah tadi dipersoalkan, kembali pada persoalan hibah yang di aspek penyewa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu dulu ya pertemuan kita. 20 orang yang hadir, ini banyak yang nggak hadir kayaknya. 25 orang yang hadir, kemudian makalah tolong diupload di LMS ya. Dan minggu depan mulai lebih baik lagi. Ini apa namanya? Teknisnya lah ya. Teknisnya kita masuk lebih awal karena tadi ada gangguan sedikit. Jadi agak terlambat kita masuk kuliah di Zoom ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena ini hari Jumat ya, mungkin ada sebagian dari Bapak yang bertugas menjadi khotib, dipersilakan karena Jumat sekarang ini agak lebih awal ya, jam 11.45 atau 40. Terima kasih, kita akhiri sampai sini. Ya. Dan ingat untuk presensi LMS, kelas A dan B sesuai jadwal kelas ya, bukan jadwal. Iya, Pak. Di alarm jamnya di HP-nya masing-masing supaya Anda ingat. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.